Biro klasifikasi. Apa itu biro klasifikasi? Dia adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mengaplikasikan standar-standar teknis dalam perencanaan suatu desain, konstruksi, dan survei-survei terhadap fasilitas-fasilitas kelautan, termasuk kapal, unit-unit terapung, dan bangunan lepas pantai. Organisasi ini biasanya dikenal dengan nama KLAS. Lalu, apa saja kategori aktivitas suatu biro klasifikasi? Ada dua kategori utama, yaitu aktivitas-aktivitas berdasarkan peraturan-peraturan biro klasifikasi itu sendiri, dan aktivitas-aktivitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kita kenal dengan istilah statutory. Indonesia memiliki badan ini, yaitu Biro Klasifikasi Indonesia atau yang dikenal dengan nama BKI. Lalu, mengapa Biro Klasifikasi itu diperlukan? Berikut akan dijelaskan tentang alasannya. Hal ini tidak lepas dari sejarah dibentuknya Biro Klasifikasi itu sendiri. Kembali pada pertengahan abad ke-18, tepatnya pada tahun 1760, beberapa perusahaan asuransi pelayaran bertempat di kedai kopi Lloyd's London mengembangkan suatu sistem untuk tujuan suatu inspeksi di mana inspektornya adalah suatu badan yang independen, terutama pada bagian lambung, peralatan, dan perlengkapan kapal. Hal ini hanya untuk keperluan perusahaan asuransi dalam menentukan kondisi suatu kapal. Pada saat itu, suatu usaha telah dilakukan untuk mengklasifikasikan kondisi setiap kapal berdasarkan waktu, yaitu setiap tahun. Misalnya, kondisi lambung diklasifikasikan dalam klasifikasi A, E, I, O, atau U, sesuai dengan tingkat keunggulan konstruksinya, di mana kelas A berarti melebihi dari sangat memuaskan, kelas E sangat memuaskan, kelas I memuaskan, kelas O cukup memuaskan, dan kelas U tidak memuaskan. Sedangkan untuk peralatan atau permesinan dikelaskan menjadi kelas G berarti baik, kelas M berarti cukup, dan kelas B berarti buruk. Kemudian kelas G, M, dan B untuk peralatan dan permesinan diganti dengan kelas 1, 2, dan 3, yang mana merupakan asal-usul dari istilah yang terkenal dengan nama A1 yang berarti utama atau kelas yang tertinggi. Sebagaimana pengklasifikasian terus berjalan sampai saat ini, praktek pemberian klasifikasi yang berbeda-beda telah diganti dengan beberapa pengecualian-pengecualian. Sehingga pada saat sekarang, suatu kapal apakah dia memenuhi peraturan yang relevan dari organisasi klasifikasi atau tidak. Sebagai konsekuensinya, suatu kapal atau yang lainnya apakah masuk atau keluar dari kelas. Dari keterangan di atas, dapat ditangkap bahwa biro klasifikasi itu diperlukan karena dibutuhkan awalnya oleh pihak perusahaan asuransi sebagai suatu organisasi independen untuk mendapatkan jaminan bahwa kapal yang akan membawa muatan yang diasuransikan memiliki kepastian tentang kondisi kelayakan kapal sesuai dengan kelasnya. Lalu sekarang, apa tugas dan aktivitas dari suatu biro klasifikasi? Tugas utamanya adalah mengklasifikasikan suatu fasilitas terapung, utamanya kapal, sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pemilik kapalnya, yang tentunya harus melalui suatu proses yang sudah baku sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh peraturan biro klasifikasi bersangkutan. Kemudian, ketika kapal dalam keadaan beroperasi, melakukan survei-survei secara berkala. Semua itu, baik proses klasifikasi ataupun survei-survei ketika kapal sedang beroperasi, didasarkan pada pengaplikasian terutama peraturan-peraturan biro klasifikasi. Peraturan-peraturan yang dimiliki oleh suatu biro klasifikasi dikembangkan untuk memberikan penilaian terhadap 1. Kekuatan struktur dan integritas dari bagian-bagian lambung kapal dan perlengkapannya. 2. Keadaan dari fungsi propulsinya, sistem kemudinya, pembangkit tenaga, serta fitur-fitur lain dan sistem bantu yang telah dipasang di dalam kapal untuk menjaga keperluan layanan-layanan penting di dalam kapal. Sekarang, bagaimana proses pengklasifikasian kapal itu dilaksanakan? Pada prinsipnya, suatu proses
klasifikasi sebuah kapal ada 4, terdiri dari yang pertama, kajian teknis terhadap rencana desain dan dokumen yang berhubungan dengan kapal yang akan dibangun, baik itu berupa peralatan, perlengkapan, dan bahan yang akan dipakai guna memastikan tentang pemenuhan terhadap peraturan-peraturan yang dipakai. Yang kedua, menghadirkan surveyor pada pembangunan kapal di galangan dan pada fasilitas produksi komponen-komponen penting kapal seperti misalnya baja untuk struktur konstruksinya, mesin induk, generator, pengecoran, dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa kapal tersebut dibangun sesuai dengan peraturan klasifikasi. Yang ketiga adalah ketika kapal dinyatakan selesai. Pada saat kapal telah dinyatakan selesai dibangun dan dengan hasil survei memuaskan, maka diterbitkanlah sertifikat kelas dari Biro Klasifikasi bersangkutan. Selama dalam pelayanannya, pemilik kapal harus menyerahkan kapal pada suatu program yang sudah ditentukan sesuai dengan survei-survei kelas secara berkala dan dilaksanakan baik di kapal pada saat kapal terapung ataupun di atas dok kering untuk memastikan bahwa kapal terus memenuhi kondisi yang diminta oleh peraturan dan memastikan bahwa perawatannya sesuai dengan apa yang diminta oleh peraturan kelas. Perlu dicatat bahwa pengklasifikasian suatu kapal itu didasarkan pada pengasumsian bahwa suatu kapal akan dimuati, dioperasikan, dan dirawat dengan cara yang sesuai oleh awak badan kapal atau personel pengoperasian yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang memadai sesuai dengan peraturan kelas. Merupakan tanggung jawab pemilik kapal sepenuhnya untuk memastikan perawatan yang sesuai pada kapal sampai dengan survei yang akan datang, agar memberitahu Biro Klasifikasi terhadap adanya kejadian apabila ada atau keadaan yang mempengaruhi kelas dari kapalnya, di mana adanya suatu kondisi untuk menjaga kelas tidak dipenuhi, maka kelas kapal yang bersangkutan dapat ditangguhkan, ditarik, ataupun direvisi oleh Biro Klasifikasi yang bertanggung jawab. Demikian apa yang bisa saya bagi tentang dunia perkapalan kali ini. Apabila menyukai apa yang telah saya bagi, agar tidak ketinggalan, maka jangan lupa untuk like, subscribe, ataupun memberi komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.